Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ana Agwinten Hernia Putra, bisa dipanggil Guin dengan NIM 251071013. Saya dari Prodi di 4 Teknik Elektromedik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang alat hemodialisa, mulai dari prinsip kerja, sensor dan parameter yang digunakan hingga perannya dalam dunia teknik elektromedik atau biomedical engineering. Pada materi ini penting karena alat hemodialisa merupakan salah satu contoh nyata penerapan teknologi medis yang berperan langsung dalam menunjang kehidupan pasien gagal ginjal. Melalui presentasi ini diharapkan kita semua dapat memahami bagaimana teknologi dan rekayasa medis bekerja bersama untuk mendukung pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Baik, langsung saja masuk ke slide pertama yaitu definisi. Nah, dialisis mesin atau hemodialisa adalah alat medis yang digunakan untuk menggantikan fungsi ginjal pada pasien gagal ginjal, terutama gagal ginjal kronik stadium lanjut. Mesin ini bekerja dengan mengalirkan darah pasien ke dializer atau ginjal buatan yang memiliki membran semi-permeable untuk membuang zat sisa metabolisme dan kelebihan cairan. Sementara sel darah dan protein tetap dipertahankan. Darah yang telah disaring kemudian dikembalikan ke tubuh dengan pengaturan aliran, tekanan suhu, dan sistem keamanan agar terapi berlangsung aman dan efektif. Baik, next ke penemu. William Johan Kolff adalah seorang dokter dan peneliti asal Belanda yang dikenal sebagai pelopor dan bapak hemodialisis. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1911 dan wafat pada 11 Februari 2009. Kolff berjasa besar dalam pengembangan ginjal buatan pertama pada awal tahun 1940-an yang menjadi cikal bakal mesin hemodialisa modern. Baik, pada masa Perang Dunia Kedua, Kolff berhasil menciptakan alat hemodialisis menggunakan bahan sederhana seperti selang karet dan membran selofan. Penemuannya ini memungkinkan penyaringan darah pasien gagal ginjal dan membuka jalan bagi terapi pengganti ginjal. Selain hemodialisis, Kolff juga berkontribusi dalam pengembangan jantung buatan sehingga ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah teknologi medis modern. Next, saya akan membahas anatomi dan fisiologi ginjal. Yang pertama, anatomi ginjal. Ginjal adalah organ berpasangan berbentuk kacang yang terletak di rongga perut bagian belakang, di bagian kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal kanan berada sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya hati. Baik, untuk struktur mikroskopis, yang pertama itu ada kapsul ginjal, itu adalah lapisan fibrosa pelindung ginjal. Yang kedua ada korteks ginjal, lapisan luar mengandung glomerulus dan sebagian besar tubulus. Yang ketiga ada medula ginjal, itu adalah lapisan dalam tersusun atas 8 sampai 18 piramida ginjal. Yang kelima, papila ginjal, itu adalah ujung piramida tempat keluarnya urin. Yang keenam ada calyx minor, yaitu menampung urin dari papila. Yang ketujuh ada calyx mayor, yaitu gabungan beberapa calyx minor. Ada pelvis renalis, penampung urin berbentuk corong. Ada ureter, menyalurkan urin ke kandung kemih. Dan terakhir ada hilus ginjal, tempat keluar masuk ureter, arteri, dan vena renalis. Baik, sini ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal berjumlah sekitar 1 sampai 1,5 juta per ginjal, terdiri dari yang pertama ada glomerulus, yaitu anyaman kapiler untuk filtrasi darah. Yang kedua ada kapsula atau Bowman,
kapsula bromin menampung hasil filtrasi. Yang ketiga ada tubulus contortus proximal, yaitu reabsorpsi utama air dan zat berguna. Ada lengkung Henle mengatur konsentrasi urin. Ada tubulus contortus distal, sekresi dan pengaturan elektrolit. Terus yang terakhir ada ductus collectivus, pengaliran urin akhir. Dan terakhir ada pembentukan urin. Terdiri dari tahap utama yaitu filtrasi, terjadi di glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali air, glukosa, dan asam amino dan elektrolit. Yang terakhir ada sekresi, pembuangan zat sisa, tambahan, atau HK dan obat. Untuk slide selanjutnya, di sini ada prinsip kerja alat. Yang pertama ada sensor. Sensor hemodialisa itu berfungsi untuk memantau tekanan aliran, kualitas dialisat, dan keselamatan pasien sehingga proses dialisis berjalan aman dan efektif. Yang kedua ada energi. Baik, di sini parameter alat hemodialisa meliputi laju aliran darah atau QB, laju aliran dialisat atau QD, dan tekanan arteri dan vena, serta tekanan transmembran atau TMP yang berperan dalam pengaturan ultrafiltrasi. Yang ketiga ada parameter. Mesin hemodialisa menggunakan energi listrik sebagai sumber utama untuk mengoperasikan seluruh sistem, yaitu pompa darah atau blood pump, pump heparin, pompa heparin, pompa dialisat, dan ultrafiltrasi. Sistem pemanas dialisat, sistem kontrol elektronik, dan alarm. Yang terakhir ada output. Output merupakan hasil kerja mesin hemodialisa baik terhadap darah pasien maupun sistem. Meliputi yang pertama ada darah pasien yang telah dibersihkan dan dikembalikan ke tubuh. Yang kedua ada yang kedua ada cairan dialisat bekas yang mengandung zat sisa metabolisme. Yang ketiga ada data tampilan monitoring atau grafik angka parameter. Yang terakhir ada sistem alarm visual dan audio jika terjadi penyimpangan parameter. Baik, untuk slide selanjutnya itu adalah parameter klinis yang diukur atau divisualisasi. Baik, parameter klinis yang diukur atau divisualisasikan pada hemodialisa meliputi tekanan darah dan denyut nadi pasien, laju aliran darah, tekanan arteri dan vena, serta tekanan transmembran. Selain itu, mesin juga menampilkan volume dan laju ultrafiltrasi, suhu, serta konduktivitas dialisat, dan hasil pemantauan keamanan seperti deteksi udara, dan kebocoran udara untuk memastikan terapi berlangsung aman dan efektif. Untuk slide selanjutnya itu adalah ada keunggulan, limitasi, dan teknologi terbaru. Yang pertama itu keunggulan. Yang pertama efektif membersihkan darah dari zat sisa, metabolisme atau urea dan kreatin, dan kelebihan cairan. Kedua, ada terapi standar dan luas digunakan dengan protokol jelas dan tenaga terlatih. Yang ketiga, parameter dapat dikontrol dengan dimonitor secara real time sehingga relatif dan aman. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Dan yang terakhir itu adalah dapat disesuaikan dengan kondisi pasien, yaitu laju aliran, UV, dan durasi. Untuk limitasi itu yang pertama ada memerlukan akses vaskular yang beresiko infeksi dan trombosis. Yang kedua ada ketergantungan jadwal, yaitu 2-3 kali per minggu atau 3-5 jam per sesi. Yang ketiga ada tidak menggantikan fungsi ginjal sepenuhnya, terutama fungsi endokrin. Yang keempat ada efek samping seperti hipotensi, kram otot, dan kelelahan. Dan yang terakhir adalah biaya tinggi dan membutuhkan fasilitas yang khusus. Tentunya baik teknologi terbaru ada high flux dan high efficiency dan
efisiensi dialiser itu lebih efektif membuang molekul besar. Ada online hemodiafiltration atau HDV, itu kombinasi difusi dan konveksi untuk pembersihan optimal. Ada mesin hemodialisa portable atau home dialysis, itu lebih ke fleksibel dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ada sistem monitoring cerdas dan AI, itu penyesuaian UV dan tekanan secara otomatis. Yang terakhir ada dialiser biomimetik dan membran biocompatible. Itu mengurangi reaksi inflamasi dan meningkatkan keamanan. Next itu adalah peran alat hemodialisa dalam teknik elektromedik atau biomedical engineering. Alat hemodialisa merupakan contoh nyata penerapan teknik biomedik dan biomedical engineering adalah sistem pendukung kehidupan atau life support system. Peran utamanya terlihat pada integrasi antara elektronika medis, mekanika fluida, biomaterial, dan sistem kontrol untuk menggantikan fungsi ginjal secara aman dan efektif. Dari sisi elektronika dan instrumentasi medis, mesin hemodialisa memanfaatkan berbagai sensor tekanan, aliran suhu, kondivitivitas, deteksi udara, dan kebocoran darah yang terhubung dengan sistem kontrol mikroprosesor. Data dari sensor divisualisasikan secara real-time untuk membantu tenaga medis mengambil keputusan klinis serta memastikan keselamatan pasien. Dari perspektif mekanika fluida dan desain sistem, alat hemodialisa mengatur aliran darah dan dialisa secara presisi menggunakan pompa peristaltik, katup, dan dialiser. Perhitungan tekanan dan aliran menjadi penting untuk mencegah hemolisis atau kerusakan pembuluh darah. Selain itu, ada alat hemodialisa berperan dalam pengembangan teknologi kesehatan masa depan seperti mesin dialisis portable, ada integrasi AI untuk prediksi komplikasi, serta sistem telemonitoring. Hal ini menunjukkan bahwa alat hemodialisa tidak hanya berfungsi sebagai perangkat terapi, tetapi juga sebagai platform inovasi penting dalam dunia teknik elektromedik dan biomedical engineering. Baik, sebagai penutup, alat hemodialisa merupakan perangkat medis yang sangat penting dalam membantu pasien gagal ginjal dengan menggantikan sebagian fungsi ginjal melalui pemanfaatan sensor, sistem kontrol, dan teknologi biomedical engineering. Proses hemolisis dapat berlangsung secara aman dan efektif. Semoga materi yang telah disampaikan, yang saya dapat sampaikan, dapat menambah pemahaman kita mengenai peran teknologi elektromedik dalam dunia kesehatan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ana Agwintan Hernia Putra, bisa dipanggil Guin dengan NIM 251071013. Saya dari Prodi D4 Teknik Elektromedik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang alat hemodialisa, mulai dari prinsip kerja, sensor dan parameter yang digunakan, hingga perannya dalam dunia teknik elektromedik atau biomedical engineering. Pada materi ini penting karena alat hemodialisa merupakan salah satu contoh nyata penerapan teknologi medis yang berperan langsung dalam menunjang kehidupan pasien gagal ginjal. Melalui presentasi ini diharapkan kita semua dapat memahami bagaimana teknologi dan rekayasa medis bekerja bersama untuk mendukung pelayanan kesehatan yang aman dan